Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang masalah sepeda listrik ya. Sepeda listrik itu sekarang sedang booming khususnya di Indonesia. Sebetulnya kalau di luar negeri itu sudah lama ya boomingnya ya. Cuma kalau di Indonesia di 2009 kemarin itu tahun sepeda lipat sekaligus sepeda listrik mulai menggeliat. Sebetulnya ya saya pribadi baru tahun 2019 ini mencoba pakai sepeda listrik. Sebetulnya 2018 saya sudah mencoba pakai pakai kit sepeda listrik saya pasang di, artinya saya punya sepeda biasa terus saya belikan kit, saya pasang, cuma hasilnya tidak memuaskan, terus berhenti sampai setahun, baru di 2019 ternyata mulai banyak yang pakai, akhirnya tergiur juga keracunan sepeda listrik. Sebelum review sepeda yang di belakang itu, kita ngobrol-ngobrol sebentar masalah sepeda listriknya ya, secara uh, omongan masalah sepeda listrik ini. uh, Pertama-tama kita pakai sepeda listrik itu sebetulnya tujuannya apa? Uh, itu kadang ada orang-orang yang mau pertama kali pakai sepeda listrik, saya mau pakai sepeda listrik biar murah, ngirit, dan sebagainya dan sebagainya. Cuma ini awal pertama kali ini saya katakan bahwa sebetulnya sepeda listrik itu tidak bisa dikatakan murah ya untuk saat ini ya. Karena apa? Eh, komponen apa namanya? Komponen paling besar, paling mahal di bagian listrik ini adalah di penyimpanan listriknya, itu di baterainya, di akinya. Aki itu harganya yang untuk menyimpan arus listrik itu biasanya itu sampai 30 sampai 40, 30 sampai 40% dari unit, total unit ya. Katakanlah misalnya harganya 10 juta, artinya budget untuk baterainya itu kalau 30% berarti 3 juta. 3 juta itu hanya untuk akinya, untuk listriknya. Dan aki itu kan punya umur ya, umur hidupnya. Kalau aki yang jenis pakai aki biasanya 3 tahun. Kalau pemakaian sering dipakai itu paling dia akan bertahan 3 tahun. Kalau pakai jenis apa namanya baterai lithium yang lebih bagus itu paling maksimal sampai 5 tahun. Artinya dalam rentang waktu 5 tahun kita sudah harus mengganti komponen yang mahal itu, yang 30% dari harga total sepedanya. Nah, memang eh, kalau dihitung biasanya gini, orang mengatakan wah irit ya, misalnya pakai sepeda listrik dia kuat sampai katakanlah 50 kilo, bisa jalan sekali cas kuat 50 kilo. 50 kilo itu kalau kita bandingkan dengan sepeda motor itu 1 liter itu paling irit ya, misalnya Supra Fit atau Supra X itu 50 kilo. Bahkan kalau Mio yang motor-motor poros itu enggak, paling berapa ya, itu saya punya Mio itu 30 sampai 35 kilo 1 liternya. Oke lah, katakanlah kita bandingin 1 kali cas itu setara dengan 1 liter bensin. 1 liter bensin tuh bisa pertalite, bisa pertamax gitu ya. Katakanlah kita bandingkan dengan harga pertamax, pertalite aja ya, pertalite berarti 7.600 7.500 katakanlah. Artinya sekali kita ngecas itu rata-rata kalau misalnya kayak sepeda saya ini kan kapasitasnya setengah kWh ya, setengah kWh. kWh itu berarti kilowatt hour. 1 kWh kalau PLN itu, kalau katakanlah itu 1 kWh 1600.
berarti kalau setengah kWh itu berarti Rp800. Oke ya, kelihatan murah ya. Jadi perbandingannya Rp800 untuk biaya ngecas yang setengah kWh tadi, listrik yang baterainya kapasitas setengah kWh itu kita cas dengan biaya Rp800, kita bandingkan dengan bensin yang bisa jalan misalnya 50 kilo itu katakanlah 7.500. Oke, itu perbandingannya jauh. Cuma kita mengabaikan kalau dalam istilah orang-orang akuntansi itu namanya depresiasi baterai. Nah, kita mesti ngitung juga baterai yang umurnya 3 tahun itu, baterai yang umurnya 3 tahun yang harus ganti, yang misalnya harganya 3 juta, 3 juta itu dibagi 3 tahun, ketemunya berapa itu. Nah, jadi nanti dihitung sendiri ya. Nah, intinya kita harus menghitung sampai ke situ. Nah, komponen sepeda listrik sendiri itu yang istilahnya mengalami yang pasti rusak jelas baterainya itu umurnya ada masa pakainya ya. Selain itu sebetulnya ada 3 part besar yang ada di sepeda listrik. Yang pertama baterai jelas, yang kedua penggeraknya itu kalau di sepeda yang di belakang itu dia pakai BLDC, brushless DC, itu yang ada di hub jenisnya biasanya ada dua, ada yang di hub, ada yang di mid drive itu di tengah masangnya. Tadi komponen pertama baterai, yang kedua penggerak atau kadang orang nyebut juga dinamo, terus yang ketiga adalah controller. Yang ketiga ini controllernya. Nah, itu dia 3 komponen yang rawan rusak ya istilahnya ya. Tapi paling sering cepet yang sering cepet rusak itu sebetulnya controllernya ya. Controllernya kalau lagi nggak untung nih, salah pasang atau biasanya kena air dan sebagainya, biasanya controller cepat rusak. Kemudian kalau kedua baterai jelas karena ada masa usianya yang 3 tahun atau sampai 5 tahun itu ya. Terus baru kemudian penggerak. Oke, kalau setelah kita artinya kita pakai sepeda listrik itu tidak bisa disebut kita kalau alasannya hanya efisien. Sebetulnya kalau saya pribadi, saya itu kalau alasannya untuk ramah lingkungan itu sepertinya kok terlalu idealis ya. Meskipun sebetulnya benar juga, kalau yang make cuma 1-2 orang ya tidak begitu terasa. Cuma nanti kalau sudah menjadi gerakan massal ini, misalnya setengah saja penduduk Indonesia yang mau pakai sepeda listrik, ya pasti emisi gas di udara dan itu memang benar ramah lingkungan itu. Terus ramah lingkungan, terus misalnya alasan lain saya pakai ini ingin coba ini aja kendaraan masa depan, kepingin mencoba pakai kendaraan masa depan karena ini bukan prediksi lagi, ini pasti misalnya 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang atau kendaraan masa depan itu pasti ke listrik. Ya kalau coba Anda baca-baca desain-desain kendaraan masa depan itu pasti arahnya ke listrik. Itu mobil Tesla yang sudah sebagai pionirnya ya. Kemudian alasan selanjutnya saya pakai sepeda listrik ini sebetulnya agar olahraga dikit-dikit ya. Soalnya kalau saya kan sebetulnya pakai sepeda ini untuk ke kantor ya, bike to work ini ya.
Pak, kalau harus nggoes full ini saya nggak kuat. Dari rumah ke kantor saya itu kira-kira jaraknya sekitar 7 kilo. Sebelum saya pasangi apa namanya, penggerak listrik ini, biasanya berangkatnya 15 sampai 20 kilo karena cenderung turun itu arah ke kantor. Nah, ini sialnya pas pulangnya, ini pas pulangnya sudah letih, sore biasanya kadang hujan, jalannya nanjak, biasanya sampai 1 jam saya pulang itu. Gila nggak? 1 jam, apa namanya, belum nanti berhentinya. Itu awal-awal saya goes itu sampai 11 kali itu, jarak 7 kilo, karena memang sangat berat, sepedanya kurang bagus, pakai masih frame besi. Nah, sekarang setelah pakai sepeda listrik, berangkat jadi lebih cepat, paling 10 menit. Pulangnya juga cepat, tidak pernah berhenti-berhenti lagi. Ya, kalau ini di jalan tempat apa namanya, tempat jalan ke kantor saya ini memang agak pegunungan ya di Wonosobo, kalau teman-teman tahu. Ini sekali cas punya saya ini 2 kali ke kantor PP.